Selamat datang di Desa Kembangan. Kembangan adalah sebuah nama desa di wilayah Sekaran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Jarak tempuh Desa Kembangan ke ibu kota kecamatan adalah 2 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 30 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam. Desa Kembangan terdapat 7 RT dan 1 RW, yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Sejarah Desa Kembangan. Desa Kembangan merupakan salah satu dari 21 desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Pada pertengahan abad ke-16, di kawasan Lamongan sebelah utara, berdirilah sebuah tempat atau daerah yang tanahnya sangat subur. Pada saat itu, banyak para pelancong, saudagar, pedagang, atau leloni ingin menempati daerah tersebut. Sehingga pemerintah Lamongan pada saat itu membuka lahan pertanian sekaligus pemukiman yang sedianya untuk menampung para pedagang atau pelancong tersebut. Karena tanahnya yang subur, sehingga banyak sekali tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang tumbuh di sana. Karena pada saat itu yang banyak tumbuh adalah beraneka macam bunga-bungaan, maka menamai tempat tersebut adalah Kembangan, yang berarti bunga atau kembang. Sektor pertanian merupakan sektor yang tetap memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian nasional. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia antara lain menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan, menyumbang produk domestik bruto nasional, sebagai sumber penerimaan devisa hasil ekspor komoditi, juga sebagai sumber pangan nasional. Sektor hortikultura di Desa Kembangan, terutama dalam bidang pertanian, bahan pangan masih menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Kembangan, di mana 90% lahan pertanian didominasi oleh persawahan. Baik para petani maupun para buruh tani menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kesejahteraan para petani sudah lama menjadi perhatian pemerintah Desa Kembangan. Pemberdayaan SDM serta perbaikan dan pembangunan fasilitas penunjang yang berhubungan dengan sektor pertanian sudah digalakkan dan banyak yang terrealisasi. Di pihak para petani, mereka sudah sadar akan pentingnya keberadaan kelompok tani. Dan berikut adalah kegiatan-kegiatan petani yang tergabung dalam Gapoktan. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen seperti jerami, berangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa. Limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota seperti sampah. Dan alhamdulillah, pelaku pertanian Desa Kembangan sudah mandiri dalam pembuatan pupuk organik seperti PGPR, Biofresh, dan POC. Hama dan penyakit merupakan musuh yang paling menakutkan bagi para petani. Berbagai cara dilakukan untuk pencegahan dan pengendaliannya.
Salah satu di antaranya menggunakan tanaman refugia. Refugia adalah tumbuhan, tanaman berbunga maupun gulma yang tumbuh di sekitar tanaman atau dibudidayakan, yang dapat menjadi tempat perlindungan, sumber pakan berupa nektar dan madu, atau tempat tinggal sementara bagi musuh alami seperti predator dan parasitoid. Intensitas pemakaian pestisida kimia yang terus-menerus dapat menyebabkan menurunnya kesuburan tanah, pencemaran lingkungan, tanah, udara, dan air, resistensi OPT, dan meninggalkan residu kimia pada hasil tanaman. Hal tersebut dapat mempengaruhi pada kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Untuk menanggulangi hal di atas, para petani yang tergabung dalam Gapoktan berinisiatif untuk mengurangi produk kimia dan beralih menggunakan pupuk organik yang telah diproduksi secara mandiri yang dilakukan oleh kelompok tani Desa Kembangan. Pengaplikasian di lapangan dilakukan secara bertahap. Dari awal pengolahan tanah, kita sudah menggunakan pupuk organik, dan bertahap sampai panen dilakukan sebanyak 4 kali penyemprotan secara berkala. Dan yang terakhir, pengamatan. Kita sebagai pelaku pertanian langsung terjun ke lapangan untuk melihat dan mengamati tanaman padi kita. Apakah tanaman kita terserang hama atau tidak? Pengamatan kita lakukan seminggu sekali, tepatnya pada hari Senin. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman padi yang dibudidayakan, serta mengetahui perkembangan tanaman padi dan mengantisipasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi yang dibudidayakan.